Assalamualaikum, selamat siang. Kami dari Akurat News bertemu kembali. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pendidikan yang kemarin sempat disorot dalam debat Capres baru lalu. Yang menjadi sorotan adalah di mana pendidikan saat ini dinilai belum memberikan output yang seperti diharapkan pemerintah. Untuk mengetahui lebih jelasnya, kali ini Akurat News TV mengundang salah seorang pengamat pendidikan yang selama ini dikenal cukup keras mengkritisi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Kita akan bertemu dengan Pak Indra Karismiaji. Selamat siang Pak Indra. Siang Mbak, apa kabar? Baik Bapak. Nah ini kemarin kan di debat Capres kebetulan salah satu bahasannya itu adalah pendidikan ya Pak. Betul sekali. Nah, kalau Bapak nih sebagai pengamat pendidikan melihat pendidikan Indonesia ini seperti apa sih Pak? Mulai dari awal dulu Indonesia ini berdiri sampai sekarang, apakah progresnya cukup baik atau bagaimana Bapak? Apa yang terjadi sekarang sangat disayangkan, justru istilahnya tidak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Jadi kalau di konstitusi kan jelas tugasnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Tapi faktanya justru beberapa kajian menunjukkan semakin lama sekolah di Indonesia semakin bodoh. Oke. Jadi kan justru berbanding terbalik dengan apa yang harusnya terjadi. Bahkan kami ini para pegiat pendidikan, para aktivis pendidikan sudah sampai pada konklusi yang melihat jangan-jangan justru ada banyak kepentingan untuk membuat bangsa ini bodoh, membuat bangsa ini miskin. Sehingga dengan kondisi yang bodoh dan miskin itu akan mudah diatur, akan mudah diarahkan, akan mudah dibohongi, akan mudah diadu domba. Itu yang kami lihat. Jadi memang dalam konteks pemilu yang akan segera terlaksana ini dalam waktu dekat, ya harapan kami akan ketemu pemimpin yang memang punya niat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, nah kalau Bapak nih sebagai pengamat melihat sebenarnya itu kesalahannya itu di mana Pak? Apakah di kebijakannya atau memang di regulasi dasarnya? Yang seperti kita tahu nih RUU Sigdisnat saja belum selesai ya Pak? Dirampungkanlah oleh DPR. Menariknya tahun 2018 yang lalu ada sebuah jurnal di Inggris yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga namanya Center for Education Economics. Jadi secara akademis, secara ilmiah mereka menjelaskan problemnya di mana, kenapa pendidikan Indonesia itu tidak berkembang, tidak naik kualitasnya, tapi cenderung landai atau bahkan menurun. Mereka mengatakan problemnya ada dua. Problem yang pertama adalah masyarakatnya, rakyat Indonesia yang komplasen. Komplasen itu artinya menganggap semua baik-baik aja. Jadi tidak ada sebuah kesadaran kalau ada yang salah dalam pola pendidikan kita. Itu kan bisa terlihat bagaimana masyarakat Indonesia itu lebih mengejar status, lebih mengejar gelar, lebih mengejar angka, nilai tinggi, skor ya, dibandingkan kita bicara keilmuannya. Kan orang Indonesia lebih suka punya gelar yang panjang-panjang. Ditulis semua lagi ya? Semua ditulis, SPD, MPD, KUD, BUD, semua ditulis kan. Tetapi kemampuannya apakah memang menunjukkan sesuai dengan gelarnya, atau memang hanya gelarnya saja yang panjang? Kalau ngelihat tadi kemampuan membaca saja kita di level buta huruf secara fungsi, functionally illiterate, artinya orang Indonesia itu bisa baca tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Makanya kalau teman-teman media itu kan biasa untuk bikin judul yang heboh biar dibaca, karena memang itu adalah clickbait. Orang Indonesia hanya baca judulnya aja, tapi isinya nggak pernah dibaca kan gitu. Itu kan salah satu juga
yang membuat pendidikan kita juga tidak berkembang. Jadi itu masyarakatnya komplasen, masyarakatnya nggak peduli, masyarakat merasa semua baik-baik saja. Nah, problem yang kedua dari pemerintah. Jadi bahkan dikatakan di jurnal ini, pemerintah Indonesia itu untuk bidang pendidikan, mereka menyebutnya programnya itu BAUWMM. Apa tuh Pak BAU itu? Business as usual with more money. Jadi sebetulnya dilakukan itu aja, sama aja, namanya aja digonta-ganti. Contoh deh, tiap ganti menteri pasti ganti kurikulum kan? Betul. Sekarang menteri yang sekarang kurikulum Merdeka, sebelumnya kurikulum 2013, sebelumnya kurikulum 2006, sebelumnya kurikulum 2004. Jadi sebetulnya gonta-ganti kurikulum aja, ya kan? Uangnya ditambah terus. Dulu zaman saya Eptanas, ya kan? Kemudian habis itu setelah saya ada ujian nasional. Sekarang ada asesmen nasional, kan sebetulnya sama aja, cuman ganti-ganti nama aja. Ada program-program misalnya kayak sekarang sekolah penggerak. Dulu ada sekolah rujukan, sebelumnya ada rintisan sekolah bertaraf internasional, ada sekolah inti. Kita bisa lihat kan, cuma namanya doang yang diganti. Dan itu uangnya ditambah terus. Jadi itu yang membuat, ya gimana mau ada perbaikan kalau sebetulnya pemerintah saja yang dilakukan itu hanya itu saja, ya kan? Namanya aja digonta-ganti, tetapi merasa ada sebuah inovasi. Makanya saya pernah diundang rapat di DPR dan itu videonya dipublis di YouTube, salah satu video yang video rapat DPR yang paling viral karena udah 2 juta lebih yang nonton. Itu saya katakan di situ, ya apa yang terjadi di Indonesia ini adalah bukti kalau bangsa ini nggak waras. Kenapa? Karena kata Albert Einstein, yang namanya ketidakwarasan itu adalah melakukan hal yang sama dan berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kan? Jadi kita mau mengharapkan mutu pendidikan kita meningkat, tapi yang dilakukan itu aja, kan namanya orang nggak waras. Tidak ada perubahan gitu nggak ada, ya Pak? cuman gonta-ganti nama aja. Nah ini berkaitan tadi Bapak menyebutkan anggaran ya. Setahu kita nih anggarannya cukup besar ya Pak, Ya. 600 triliunan ya. Tahun ini 665 triliun. Ya, 665 triliun. Jadi kalau kita rekapitulasi dari zamannya Pak Jokowi di periode 2, itu sudah hampir 2000 triliun mungkin ya Pak ya. Lebih dong, kan kita bicara hampir 10 tahun. Oh, dihitung dari yang pertama ya? Iya, kalau dihitung dari yang pertama ya berarti sudah katakanlah 5.000 triliun lebih berarti kan. Nah ini kan kalau kita bicara tentang anggaran ya Pak ya, artinya kita akan bicara tentang evaluasi dari DPR gitu kan. Nah selama ini Bapak melihat seperti apa gitu? Walaupun pemerintah yang membuat kebijakan, tentunya ada DPR dong yang jadi polisinya gitu istilahnya Bapak. Ya faktanya kalau tadi ternyata secara riset internasional yang dipublikasi di jurnal internasional yang mengatakan kalau programnya itu aja, kan berarti nggak ada perbaikan, nggak ada koreksi. Ya buktinya siapapun DPR-nya ganti kurikulum ya diketok palu aja, disetujui aja kan gitu. Artinya fungsi pengawasan DPR pun rendah ya menurut Bapak? Yang saya takutkan tadi loh, ujungnya justru memang ada desain besar untuk membuat bangsa ini bodoh dan miskin. Untuk mempermudah gitu? Iyalah. Nah, termasuk misalnya beginilah, kita bicara tentang pemilu, ya kan? Pemilu itu kan nggak cuma bicara tentang pilpres, tapi juga pemilihan legislatif. Betul. Kita selalu dengar bagaimana politik uang, money politics itu betul-betul menjadi bagian dari pemilu kita. Saya lama tinggal di luar negeri. Nggak ada di contoh di Amerika gitu yang orang mau memilih karena dikasih amplop. Kenapa? Karena mereka cerdas kan tuh. Loh, program kamu apa kan itu? Apa yang mau kamu bawa? Kenapa saya milih kamu? Kan itu adalah pertanyaan-pertanyaan kritis yang sederhana. Betul. Tapi kalau kita kan nggak peduli siapa orangnya, yang penting amplopnya, kan udah kebalik. Betul. Kan? Akhirnya Kan jadi modalnya besar ya Pak kan ya untuk pemilu. Justru itu kan yang tadi saya katakan, jangan-jangan memang desainnya adalah biarkan rakyat ini tetap bodoh, rakyat ini tetap miskin, sehingga mereka cukup dikasih amplop,
cukup dikasih bansos, udah bahagia. Karena hidupnya susah, hidupnya miskin, tidak serba kekurangan, dan mereka bodoh. Nah, kalau misalnya tadi Bapak bilang tentang skema pendidikannya gitu, kalau misalnya kita comparing dengan negara-negara lain, nggak usah terlalu jauh lah Pak, dengan ASEAN sendiri, Ya. skema pendidikan Indonesia itu seperti apa sih Pak? Ya, salah satu yang terburuk kan, kita sudah kalah dari Vietnam, dari kemampuan membaca, kemampuan matematika. Kalau kita bicara Singapura udah terlampau jauh lah, kita kalah dengan Malaysia, kita kalah dengan Thailand. Itu yang kita kalau bandingkan dengan skor PISA, itu kita sudah kalah dengan mereka. Jadi kan kita lihat Vietnam yang belum lama merdeka saja sudah investasinya sangat besar terhadap dunia pendidikan. Anak-anaknya jadi cerdas, dan dampak ekonominya kan juga sekarang kita lihat, coba berita-berita bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu memindahkan pabriknya dari Cina, yang Tiongkok yang memang kosnya sudah mahal, nggak pindah ke Indonesia, pindahnya ke Vietnam. Oke. Ya kan? Kenapa? Karena di sana kalau kita bicara sumber daya manusia, tenaga kerjanya lebih kompeten dari Indonesia. Padahal kalau dipikir Vietnam itu baru ya Pak ya? Kan baru tahun 75 mereka merdeka. Jadi cukup lama lah dari kita 30 beda tahun 30 gitu. tahun kan gitu. Nah, artinya apakah yang salahnya itu di mana gitu loh Pak, sampai kita tuh bisa tertinggal dari Vietnam? Kalau kita mencari siapa yang salah, yang paling gampang ya kita kembali ke konstitusi kan. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tugas pemerintah, siapapun pemerintahnya. Oke. Tapi kita sebagai rakyat juga tidak pernah menuntut ada pemerintah yang secara nyata mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Jadi tadi kita justru malah menerima dengan rakyat cukup dikasih bansos, dikasih amplop, kan gitu. Itu Artinya memang ini PR besar ya Pak ya untuk diselesaikan gitu ya. harus ada pemimpin yang memang punya komitmen mencerdaskan bangsa ini. Tentunya dengan bangsa ini cerdas, yang namanya amplop, yang namanya bansos dipakai untuk alat politik nggak laku. Ya kan? Harus dengan betul-betul gagasan, harus benar-benar sesuatu yang bisa diperdebatkan, artinya rakyat dengan mudahnya mengkritisi. Itu kan tingkat pendidikannya tinggi, tingkat berpikirnya tinggi, intelijensinya tinggi. Jadi nggak mudah lagi ngatur-ngatur rakyat yang pinter kan. Oke. Artinya ini menjadi apa ya? Menjadi pekerjaan yang harus dimulai dari bawah gitu ya Pak ya, dari tingkat pendidikan yang paling dasar. Oh iya, pastinya kita itu juga kesalahan fatal dalam dunia pendidikan kita. Kita itu selalu menitik beratkan pendidikan itu sama dengan persekolahan. Bedanya Pak? Coba deh kalau kita tanya masyarakat secara umum, kita ngomong pendidikan, pasti di kepala kita yang muncul adalah sekolah. Betul. Ya kan? Makanya yang difikirkan adalah tadi skor, angka, nilai, ijazah, ya kan, gelar kan gitu. Jadi yang berhubungan dengan persekolahan. Nah, kalau kita bicara ilmu pendidikan, termasuk yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, kita lihat program-program di negara lain. Yang namanya pendidikan itu harus terjadi keseimbangan ekosistem di 3 pusat. Okay. Kalau istilahnya Ki Hajar itu 3 sentra. 1, rumah itu harus menjadi sentra pendidikan, harus menjadi pusat pendidikan. Karena rumah itu tempat pertama ya Pak anak belajar. Yang pertama dan utama. Tapi belajar di rumah itu bukan belajar sinus kosinus tangan. Ibunya juga nggak ngerti mungkin. Ibunya juga nggak ngerti kan begitu. Jadi kalau kita lihat yang namanya anak belajar di rumah sekarang, yang dikerjain adalah PR, yang dipelajari adalah besok mau ulangan, mau ujian, kan berarti urusan sekolah. Betul. Padahal kita bicara belajar di rumah itu belajar tentang kebersihan, kesehatan, disiplin, etika, bagaimana hidup dalam keluarga harus saling mencintai, mengasihi, menghormati, hidup dalam bertetangga itu bagaimana, itu adalah pendidikan keluarga, termasuk salah satunya tenggang rasa gitu ya, lah, potong merah. Dan itu kan dimulainya dari orang tua. Nah,
Problemnya di Indonesia itu nggak pernah ada panduan, bimbingan, tuntunan bagaimana orang tua itu mendidik anaknya sendiri. Makanya orang tua Indonesia mindset pertama tentang pendidikan, karena tadi pikirannya adalah persekolahan, adalah outsourcing. Ya, bimbel. Nggak cuma bimbel, orang di desa pengen anaknya cepat-cepat mondok. Oh iya, kalau orang di desa seperti Iya itu dong, ya, Pak. kan gitu loh. Jadi ini bukan saya mengatakan pendidikan di pondok itu kurang baik, tapi kan tadi sudah dari awal orang tua itu inginnya kita serahkan saja urusan pendidikan ke orang yang dianggap Mampu. lebih tahu. Lebih mau, iya. Ya, orang-orang di pondok itu lebih ngerti lah, gitu. Nah, itu kan contoh ya kan gitu. Padahal harusnya sebagai orang tua yang mengambil peran bagaimana mendidik anak dari bayi, dari lahir sampai baru usia Sampai masuk sekolah. sekolah, Nah, betul. itu baru kita bicara tentang pendidikan yang lain. Itu jadi kita nggak pernah ada upaya untuk bagaimana membantu para orang tua ini mendidik anaknya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Finlandia, salah satu negara yang dianggap kualitas pendidikannya salah satu yang terbaik di dunia kan, sekolah itu cuma 3 jam. Iya, betul. Nah, Dan terus hanya sisanya, berapa hari. sisanya ngapain kan gitu? Kan berarti ada di rumah, ada di masyarakat kan begitu. Nah itu kenapa mereka mutu pendidikan tinggi? Karena di rumah itu mereka belajar hal-hal yang tadi bicara tentang kesehatan, kebersihan, kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat itu letaknya di rumah dan orang tua punya modal yang cukup karena negara juga berperan. Mungkin juga kita bicara dari keturunan mereka juga ada pendidikan yang turun-temurun, itu juga ada yang kita sama sekali nggak ada. Makanya dulu adalah seorang Mendikbud yang pertama kalinya membangun sebuah direktorat yang namanya Direktorat Pendidikan Orang Tua. Karena Mendikbud ini paham kalau pendidikan itu nggak cuma persekolahan, ada pendidikan orang yang sekarang udah dibubarkan lagi. Sekarang udah dibubarkan Biasa, lagi. karena ganti menteri kan. Iya, kan apa itu yang terjadi ya, dan kita bicara program dari Mendikbud ini juga banyak yang non APBN. Misalnya program ngantar anak ke sekolah, kan non APBN. Iya. Itu kan kelihatannya sangat sederhana, ini nggak ada nilainya, tetapi ternyata dampaknya itu kan begitu luas. Itu bagaimana membuat orang tua itu punya peran dalam kehidupan pendidikan anak. Itu yang diupayakan. Nah, kita lihat selama ini hanya satu orang yang punya konsep seperti ini kan gitu. Itu baru yang kita bicara tentang sentra yang pertama ya. Sentra yang kedua, kalau istilahnya Ki Hajar itu adalah pergerakan pemuda. Pergerakan pemuda itu artinya adalah bagaimana anak-anak ini belajar dari organisasi, Ya, artinya lingkungan di masyarakat, sekitarnya lingkungan. si anak gitu ya. Tadi kembali ya, kalau kita bandingkan misalnya saya lama tinggal di Amerika. Di Amerika itu anak-anak itu begitu sore dia udah sibuk dengan, kalau yang sukanya sepak bola ya dia akan sibuk dengan urusan sepak bola. Yang sukanya main musik dia akan sibuk dengan musiknya, yang drama, teater, dengan yang organisasi, yang apapun. Jadi kehidupan non akademis itu betul-betul didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dan bahkan di beberapa daerah ya, terutama kota-kota kecil, saking nggak ada hiburannya, karena di kota tersebut misalnya nggak ada bioskop, nggak ada kafe, nggak ada live music, mereka tuh hiburannya itu ya nonton anak-anaknya tampil, bikin drama, anaknya bertanding, olahraga, itu menjadi bagian dari kehidupan mereka dan bahkan bisa menghidupkan perekonomian. Oke, Gitu. jadi memang sentra keduanya itu adalah lingkungannya dulu gitu ya, Ya, Pak. dan itu juga ada satu gubernur di DKI yang paham dengan konsep itu, makanya beliau membangun 5 lapangan sepak bola
yang standarnya FIFA yang digratiskan untuk sekolah, masyarakat, untuk bermain bola, untuk ini. Jadi dan dibuat banyak kompetisi-kompetisinya. Jadi memang itu yang dibutuhkan. Jadi kan agak beda kalau sekarang nih kita bikin survei, nanya orang tua, suruh milih mana? Anaknya main sepak bola atau bimbel? Sepertinya sih bimbel, Pak. Nah, kan itu. Jadi mindsetnya adalah semua urusan persekolahan. Oke. Padahal harus seimbang tadi, di rumah harus seimbang, di masyarakat harus seimbang. Jadi kita itu terlalu berat di yang sentra ketiga, yang urusannya sekolah. Sekolah aja gitu ya. Makanya Pak, ya? kita satu-satunya negara yang punya mata pelajaran sampai 18. Ya, betul. Ya kan? Sampai Tapi banyak membaca aja kita nggak bisa. Kan sedih. Oke. Jadi bebannya terlalu berat, jadi pincang di urusan persekolahan yang sebetulnya malah dampaknya buruk. Padahal yang harus kita kembangkan, beban yang di sekolah harus kita kurangi, kita tingkatkan yang masyarakat, yang non akademis supaya anak-anak ya, kita kan akan ketemu lebih, ya bayangin aja kita nyari 11 orang buat jadi atlet sepak bola kan kita susah banget. Padahal kita punya 270 juta. Sampai naturalisasi ya, Pak ya. Nah, sampai harus impor kan gitu loh. Padahal masalahnya tadi orang tua lebih seneng anaknya ikut bimbel daripada anaknya berlatih sepak bola. Padahal dia punya mungkin minat dan bakatnya di sepak bola. Dia emang bisa jadi atlet sepak bola tingkat dunia, tapi sama orang tua nggak didorong ke arah sana. Kenapa? Karena tadi mindset orang tuanya adalah semua itu urusan persekolahan. Oke, jadi sekarang nih dengan segitu banyak masalah Pak di bidang pendidikan, ini sebentar lagi sudah mau penentuan pergantian pemerintahan nih Pak. Apa harapan Bapak nih sebagai seorang pengamat pendidikan? Ya tentunya kita harus memilih, jadi rakyat itu harus betul-betul bisa melakukan riset dulu ya, betul-betul lihat rekam jejak, kapasitas, kapabilitas dari calon pemimpin kita yang betul-betul punya komitmen, yang betul-betul punya kemampuan untuk membangun manusia Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia ini. Karena kan kita bisa lihat ada yang fokusnya bikin perut kenyang, ya kan? Jadi program utamanya ngasih makan siang gratis kan gitu loh. Ya itu kan balik lagi ya itu mencerdaskan atau tidak kan gitu. Hanya dengan membuat perut kenyang. Mungkin bisa dijustifikasi nanti gizinya bagus apa segala macam. Tapi apakah memang itu solusi yang kita butuhkan? Ya kan? Ada yang punya program misalnya satu keluarga miskin, satu sarjana misalnya, ya kan? Apakah memang itu yang saat ini kita butuhkan? Kita punya banyak sarjana, tapi kemampuannya saja sangat minim, lapangan kerjanya nggak ada, ya kan? Atau justru kita harus membangun dari bawah fondasinya. Bagaimana tata kelola pendidikan itu diperbaiki tadi kan? 3 sentra ini diperkuat, ya kan? Baru kemudian kita bicara untuk yang lebih baik lagi kualitas manusianya kan, tapi kan fondasinya harus dikuatkan dulu. Nah, artinya kalau bicara tentang tata kelola ini Pak, artinya kita bicara semua unsur yang ada di pendidikan, mulai dari peserta didiknya seperti Bapak bilang menguatkan fondasi, tapi juga pengajarnya, juga fasilitas pendidikannya, begitu ya Pak? Semua. Nah, makanya pendidikan ini kan sangat luas ya kan gitu. Makanya di seluruh dunia anggaran pendidikan itu selalu yang paling tinggi dibandingkan bidang-bidang yang lain, ya kan? Di Indonesia secara di atas kertas dengan 665 triliun ini seakan-akan memang lebih tinggi daripada bidang-bidang yang lain. Tetapi kan faktanya 655 triliun ini nggak semua lari ke yang urusan tadi pendidikan dasar, pendidikan usia dini, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, enggak. Hanya sekitar 52%. Yang 48% itu dikelola oleh kementerian-kementerian, lembaga-lembaga yang nggak ada hubungannya dengan pendidikan.
Oh, Jadi itu yang masyarakat juga tidak paham ya. Jadi kan seolah-olah anggaran pendidikan kita itu tinggi, tapi yang menariknya sampai hari ini kita ini juga membiarkan pemerintah itu menjadi pelanggar HAM sekaligus pelanggar konstitusi. Iya, karena tidak memenuhi permintaan amanah konstitusi itu sendiri gitu Ya, kan. kalau orang banyak nggak tahu ya kalau pendidikan itu adalah hak asasi manusia. Itu ada di artikel 26 Deklarasi Hak Asasi Manusia. Jadi kalau kita mau bandingkan di negara lain, orang itu mau sekolah, tinggal datang ke sekolah, dia nggak boleh ditolak. Iya. Itu satu. Jadi akan selalu punya tempat untuk mereka menuntut ilmu di lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah ya. Yang kedua, sudah diterima, nggak boleh ada biaya apapun. Ya, termasuk Itu hak uang asasi. gedung atau apa seperti Itu hak itu. asasi manusia kan gitu. Nah, yang juga tertera di pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara itu kan nggak cuma yang di kota, yang di desa, yang di pulau terpencil, yang di dalam hutan, mau anak yang penyandang disabilitas, mau yang berkebutuhan khusus, mau yang atlet, mau yang artis, mau yang itu semua wajib, bukan berhak ya, wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Faktanya di Indonesia sampai hari ini orang mau sekolah tuh harus diseleksi dulu. Nah, itu Pak masalahnya karena yang lulusan SD itu tidak bisa semua Pak keterima di SMP negeri. Ya, karena tadi nggak pernah ada komitmen untuk memang membangun manusia Indonesia, mencerdaskan. Jadi kita lihat ya, kan modelnya adalah piramid begini. Jadi SD itu banyak. Apalagi dulu kita punya program SD Impres, Iya, itu betul. yang membuat SD-nya banyak. Semakin tinggi SMP semakin sedikit, lebih tinggi lagi semakin sedikit lagi. Perguruan tinggi semakin kecil lagi. Nah kalau di luar negeri modelnya nggak begini, tapi modelnya adalah Sama. sama. Artinya Jadi dari bangku SD SD kelas 1 sampai SMA kelas 12 itu jumlah bangkunya akan sama. bangkunya sama, dan bahkan itu semua dibiayai oleh pemerintah. Oke. Kan gitu. Jadi itulah kita sebetulnya tanpa kita sadari, mungkin karena dulu kita juga sekolahnya itu bayar kan gitu. Jadi kita nggak punya konsep kalau ternyata di luar negeri itu hak asasi manusia. Jadi sekolah itu nggak boleh diseleksi. Kita kan sekarang, kalau dulu zaman saya diseleksi berdasarkan nilai. Iya, betul. Nilai ujian lah, ada tes lah kan gitu. Nah, kalau sekarang diseleksi pakai jarak. Tapi kan intinya diseleksi juga kan Iya. gitu. Padahal harusnya kalau kita bicara pemenuhan hak asasi manusia nggak boleh diseleksi. Nah, ada nggak sekarang kita lihat capres yang punya komitmen mau membuka akses sebesar-besarnya, Ya. ya kan? Yang mau membuat jumlah bangku SD kelas 1 sampai SMA kelas 12 atau SMK itu jumlahnya sama. Nah, itu kan kita harus tadi kita kerjakan PR kita dalam memilih itu. Ada nggak yang seperti itu? Kemudian juga punya komitmen, sudah bangkunya disediakan cukup, nggak ada lagi pungutan-pungutan. Jadi sekarang betul sekolah negeri itu gratis, tapi pungutannya banyak, Mbak. Ya kan? Ada yang saya berapa kali ketemu masyarakat yang mengeluh, Pak, sekolahnya gratis tapi seragamnya 2,5 juta, Pak. Saya ini kan ojol, gimana caranya nyari 2,5 juta? Bayangin loh, buat seragam aja 2,5 juta, belum nanti ada study tour, belum ada buku lah, belum ada itulah, inilah. Akhirnya, jadi yang harusnya biaya itu semua dibiayai oleh pemerintah, akhirnya rakyat dibebani lagi. Oke. Ya kan? Nah, yang baru-baru ini lebih ngeri lagi, uang UKT mahal, Iya. rakyat suruh pakai pinjol, kan lebih gila lagi nih. Ini berarti memang pemerintah yang saat ini nggak punya komitmen untuk mencerdaskan bangsa. Itu baru dari segi peserta didiknya ya Pak ya. Ini belum dari segi pengajarnya gitu. Kita bicara pengajarnya, sarana prasarana, kan itu juga masih banyak. Sekolah yang nggak ada listrik banyak. Ya. Kalau udah nggak ada listrik kan berarti nggak ada internet, Pak.
Padahal eranya era digital kan gitu. Betul. Sekolah yang tiba-tiba ada kambing ikut belajar banyak. Dan sekolah atapnya bocor, sekolah yang lantainya tanah itu banyak. Nah, artinya ini PR besar ya Pak ya untuk pemerintah selanjutnya gitu kan. Nah, kalau Hanya bagi mereka yang memang punya komitmen, itu yang kita lihat. Nah, kalau misalnya kita bicara nih Pak, kalau misalnya diterapkan gitu, perubahan gitu kan, Bapak bisa memprediksi nggak sih butuh berapa lama kita memperbaiki dari Sabang sampai Merauke, mulai dari pengajar, mulai dari infrastruktur, dan mindset masyarakat mungkin? Yang namanya pendidikan itu nggak pernah short term. Oke. Pasti membangun manusia itu butuh waktu yang lama. Rata-rata itu butuh sekitar 25 sampai 30 tahun kalau kita bisa melihat akan ada perubahan yang signifikan. Itu pun kalau kita punya sebuah cetak biru atau blueprintnya. Jadi gini, contoh kena bukti kita nggak pernah punya blueprint kan gitu. Dan tadi saya katakan, tiap ganti menteri ganti kurikulum, Iya. kan berarti ngulang lagi dari nol. Betul, betul. Ya kan? Tapi kalau yang punya cetak biru itu, oke, kita akan menggunakan kurikulum yang model seperti ini. Kita akan pakai selama 30 tahun karena hasil risetnya menunjukkan kalau memang kurikulum ini nggak akan tergerus oleh waktu, nggak akan menjadi usang kan gitu. Kan ada risetnya. Jadi bikin program itu nggak cuman gonta-ganti, nggak jelas semua. Jadi tadi kan istilah saya BAUMM itu cuman gonta-ganti nama, selalu mulai dari nol lagi. Saya mulai dari nol lagi, selalu mulai dari nol lagi kan gitu. Kita justru butuh yang terus berkesinambungan. Oke, artinya ini programnya memang harus long lasting dan kalaupun berganti, yang penggantinya memang harus berkomitmen gitu ya Pak. Jadi kalau saya tadi bicara tentang contoh blueprint yang namanya cetak biru, ya kan? Kalau kita mau bangun gedung 15 lantai, gambarnya 15 lantai, nggak tiba-tiba dari 15 lantai kemudian berubah jadi 1 lantai dengan anggaran yang sama, kan nggak. Kalau mau berubah, catnya berubah bisa, ya kan gitu. Tapi loh. konstruksinya enggak Tapi ya kan Pak. yang utamanya itu gedung 15 lantai, iya harus bangun gedung 15 lantai kan begitu. Tapi kan sayangnya kita belum punya tuh Pak cetak biru ini. Karena saya itu sudah mendengung-dengungkan tentang cetak biru pendidikan itu mungkin sudah lebih dari 10 tahun ya kan gitu. Dan bahkan di rapat dengan Komisi 10 DPR RI, mereka juga sudah sepakat. Gitu. Mereka sudah sepakat kita harus punya cetak biru pendidikan. Saya diundang berapa kali ikut rapatnya, tapi Kemendikbud sampai hari ini nggak pernah keluar tuh cetak biru. Pernah keluar. Jadi Cuma konflik waktu itu. Jadi lucu gini, Kemendikbud yang punya segala resources, punya pakar-pakar di situ, punya anggaran, itu bikin konsep peta jalan pendidikan Indonesia itu 75 halaman, semuanya bentuknya PowerPoint. Komisi 10 juga bikin itu 300 halaman, jadi kan udah lucu tuh antara pemerintah yang punya sumber daya buat bikin sesuatu yang hebat, cuman muncul 75 halaman. DPR RI dengan bantuan para pakar yang terbatas, itu bisa 300 halaman. Karena sebenarnya memang kompleks gitu ya Pak. Oh, sangat kompleks Iya, gitu. betul. Jadi nggak dan sampai hari ini Belum ada hasil. nggak ada hasil. Artinya mungkin kalau misalnya pemerintah yang baru nanti menjabat, itu harus diutamakan ya Pak ya. Cetak biru pendidikan ini sangat penting kan gitu, karena tadi nggak bisa, tadilah gambaran saya tuh yang mau kita bangun tuh apa sih, ya kan? Gedung 15 lantai, gedung 70 lantai, atau ruko 3 lantai, atau apa yang mau kita bangun? Dan semua orang, semua rakyat tahu gitu, kita mau bangunnya ini. Artinya kalaupun ada keterlambatan pembangunan ataupun ada perubahan, bisa dievaluasi gitu ya Pak ya. Itu semua yang dilakukan oleh negara-negara tetangga kita. Contoh aja, di negara tetangga kita yang luasnya hanya sebesar kecamatan, Singapura kan gede, cuma sekecamatan, cuma 300 sekolah. Dia nggak cuma bicara pendidikannya, dia bicara digitalisasi pendidikan aja. Dia punya yang namanya ICT Master Plan in Education.
Itu dari tahun 97 loh. Hmm. Sekarang sudah masuk fase kelima dan sekarang namanya diubah menjadi Education Technology Plan. Iya, Jadi karena ada beradaptasi dengan program ada digitalisasi. perencanaan yang sudah masuk fase kelima dari 97 per 5 tahun nih dibuat, dievaluasi di ini. Itu ada terus. Itu untuk negara yang cuma 300 sekolah. Oke. Apalagi Negara kita yang tetangga ribuan kita, ya. negara tetangga kita yang lain di digitalisasi pendidikan, Malaysia itu juga punya yang namanya One Bestari Net. Hmm. Itu sama, dia punya planning 15 tahun. Di tahun ke-9 udah dihentikan. Kenapa? Karena targetnya nggak tercapai. Jadi kan mudah tuh untuk mengevaluasi kan. Begitu targetnya tercapai, berarti ini eksekusinya atau planningnya yang salah. Jadi bisa kan untuk tengah-tengah dipotong. Kita 17.000 pulau, 250.000 sekolah, 50 juta siswa, planning nggak pernah ada. Jadi yang penting anggaran aja ya. Ya Pak, yang akhirnya kelihatan. anggaran bocor-bocor terus kan gitu loh. Anggarannya keluar tetapi hasilnya nggak ada. Bahkan tadi saya katakan sedih urusan membaca saja kita di level buta huruf secara fungsi. Kan ngeri. Artinya memang ini benar-benar jalan panjang ya Pak ya, yang menjadi PR gitu untuk pemerintah, untuk anggota DPR, juga untuk masyarakat ya Pak ya. Ya, masyarakat jangan komplasen kan tadi. Cuman ya itu tadi, masyarakatnya memang ingin dicerdaskan atau justru malah milih nyaman dengan sekarang, terima bansos, terima amplop, Iya, ya kan? iya, iya. Nggak peduli dengan siapalah yang kita pilih, pokoknya yang penting kita tiap 5 tahun ada yang ngasih kita amplop, ada yang ngasih kita bansos, ada yang ngasih kita bingkisan-bingkisan itu, ya kan, ngasih kaos, ngasih ini, ya kan. Itu adalah masyarakat yang memang tingkat kecerdasannya rendah. Oke, artinya memang pesta 5 tahun ini ternyata memang memiliki dampak sangat besar ya Pak ya untuk pendidikan. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Indra atas penjelasannya ya yang cukup shocking ya. Jadi ternyata masyarakat juga punya peran nih. Justru sangat penting masyarakat. Kita ini kan negara demokrasi. Artinya kekuatan itu ada di tangan rakyat, kekuasaan ada di tangan rakyat. Jangan sampai malah kekuasaan kita berikan ke sekelompok orang, ke satu keluarga, ke orang tertentu. Itu tadi yang membedakan juga antara rakyat yang cerdas dan rakyat yang bodoh. Oke, ya semoga pemilu tahun 2024 ini bisa menghasilkan pemerintah yang bisa mencerdaskan rakyatnya ya Pak ya. Amin. Oke, terima kasih. Selamat sih. Begitulah pembicaraan kita dengan Pak Indra Karismiaji. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya.